basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama, dari lubuk hati yang paling mendalam, tentu sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketaatan, sehingga pada malam hari ini walaupun agak gerimis, tetapi alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk hadir di masjid kita tercinta ini, menunaikan ibadah salat berjamaah dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua menjadi saksi kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikehendaki mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alati adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Sabtu pekan yang pertama. Dan kita ngaji materi tauhid. Berkali-kali dan berulang-ulang saya sampaikan bahwasanya tauhid ini penting. Ibarat satu bangunan ini mau kokoh atau tidak tergantung pada pondasinya. Maka pondasi itu adalah tauhid dalam beragama ini. Sehingga kita berharap nanti perjalanan hidup kita ini happy ending, termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu butuh perjuangan. Maka salah satu upayanya yang ngaji tauhid seperti ini. Di tengah-tengah zaman sudah berada pada masa-masa yang penuh dengan fitnah, yang oleh Rasulullah digambarkan seperti malam yang gelap gulita, kaqita'il lailil mudlim, sehingga iman orang di akhir zaman itu gampang patah, gampang pedot. Itu bahasa gampangannya itu metel. Ini yang di dalam hadis dikatakan
didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Ada orang itu yang dia pagi masih beriman, sore dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan fayusbihu kafiran. Dia sore masih beriman, pagi sudah kafir. Sebabnya hanya satu itu, yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya karena kepentingan-kepentingan dunia. Maka salah satu ciri orang-orang yang tidak tertipu dengan kepentingan dunia, dia itu senantiasa gemar mengejar akhirat dengan amal-amal kebaikan. Lebih penting lagi ketika kita menyaksikan di mass media atau di sosial media saudara kita yang sedang terkena bencana. Ini kalau kita kembalikan kepada bahasa tauhid, tentu kita mendoakan saudara-saudara kita, bukan malah sudah tidak membantu. Komentarnya itu gregetno. Kayak salah seorang menteri itu kan mengatakan, ini kesempatan kita untuk evaluasi. Wes mati 600 evaluasi. Ya. Itu kalau kita pakai bahasa yang agak tegas, evaluasi dengkulmu gitu ya. Ini sesungguhnya adalah merupakan tegur sapa Allah. Dan bagi kita tentu harus ikut prihatin, bukan malah kemudian kapok azab. Karena hakikat itu kita tidak tahu. Tetap kita mendoakan. Kalau mau bantu ya membantu semampu kita. Maka di masjid kita ini untuk bukan hanya di sini ya, di masjid-masjid yang di bawah binaan Majelis Tablek PCM Kepanjen itu diharapkan untuk berpartisipasi ya semampunya. Karena nanti ini juga akan menjadi saksi kepedulian kita kepada saudara kita sesama muslim. Karena Kanjeng Nabi dawuh laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Tidak termasuk golonganku. Ini kan medeni nih, tidak akan diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi orang yang tidak mau peduli dengan kesulitan, dengan musibah yang dialami saudaranya sesama muslim. Minimal dengan doa. Dan ini berangkatnya semua dari tauhid. Maka kita lanjutkan para jamaah rahimakumullah. Kita masih mempelajari kitab tauhid yang membahas tentang keimanan yang berjudul Al-Masail Al-Jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah. Insyaallah ini kita sudah berada di bagian akhir dari kitab ini. Kita sampai pada masalah jahiliyah yang ke-119. Perilaku jahiliyah itu ya suka memperdebatkan sesuatu tanpa ilmu. Dan ini sampai sekarang masih terjadi. Mendebat kebenaran tanpa ilmu. Lebih-lebih terkait dengan masalah agama. Sekarang ini kan bebas toh Bapak Ibu, semua bisa share. Walaupun kadang-kadang yang nge-share itu nggak ngerti isinya apa. Padahal setiap yang kita sampaikan itu akan dimintai pertanggungan jawab. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan kita, pendengaran kita, atau secara umum ya tingkah pola kita, ini semua akan dimintai pertanggungan jawab. Sekarang ini kadang-kadang nyun sewu ngapunten, orang nggak ngerti agama ngomong agama, mendebat kebenaran tanpa dasar ilmu. Maka di dalam Al-Quran surat Yunus ayat nomor 39
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh." Bahkan yang sebenarnya itu mereka mendustakan apa yang mereka tidak ketahui. Bahasa gampangnya, gak ngerti ngeyel. Ini bahaya. Bahkan ketika orang itu membanggakan kepinterannya tanpa dasar ilmu, jadi rumangsa pinter, ini akan berbahaya. Ini lebih bahaya daripada orang yang tidak ngerti tapi manut. Jadi memahamkan orang yang sudah kadang merasa pinter itu jauh lebih sulit daripada memberi pemahaman kepada orang yang mau belajar. Maka kan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu kan membagi manusia itu ke dalam 4 golongan. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun. Ada orang itu yang ngerti, orang yang faham, dan dia ngerti kalau dirinya itu ngerti. Memang begitu penjelasannya. Itulah orang yang alim, itulah ulama. Orang seperti ini kita ikuti. Tentu ulama yang warasatul anbiya, ulama yang betul-betul menjadi ulama pengikut Rasulullah, pengikutnya para nabi dan para rasul. Ulama yang betul-betul al-ulama umana'ur rasul. Para ulama ini adalah pemegang tongkat estafet perjuangan para nabi dan para rasul. Karena setelah Rasulullah SAW itu sedo kapundut intaqala ila rafiqil a'la, maka tidak ada lagi nabi sesudah beliau, karena beliau adalah nabi yang terakhir. Tetapi beliau pernah bersabda, innallaha yab'asu lihadihil ummah ala kulli ra'si mi'atu sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengutus di tengah-tengah umat ini dalam kurun periode 100 tahun ya, mi'atu sanah, orang yang menjadi mujaddid, man yujaddidu laha dinaha, pembaharu, bukan membawa agama baru, tetapi mengembalikan umat kepada jalan kebenaran. Ya, insya Allah kalau masuk dalam hadis ini Mbak Yai Dahlan, Mbak Yai Hasyim Asy'ari itu termasuk ya ba'asu lihadihil ummah. Ya, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala ya, untuk dibangkitkan di tengah-tengah umat ini menjadi man yujaddidu laha dinaha, tokoh-tokoh sentral yang menjadi pembaharu. Sehingga 113 tahun Muhammadiyah kita ini berdiri, ini renungan mendalam betapa Muhammadiyah ini bisa tetap eksis bahkan berkembang demikian pesat. Ini tentu karena ada keikhlasan dari pendirinya. Ini kemarin saya sampaikan di kajian rutin Masjid Al-Firdaus Durungrejo, Pak Tik. Karena temanya tema milad, saya bacakan itu buku yang dikarang oleh salah satu santri kesayangan Mbah Dahlan, namanya Kiai Hajid. Beliau itu kalau di masa Rasulullah Abu Hurairah lah, di santri ngintilnya Mbah Dahlan. Beliau ketika nyantri ke Mbah Yai Dahlan itu beliau sempat merangkum dan membuat catatan-catatan kecil tentang bagaimana sosok Mbah Yai Dahlan ini. Jadi dikatakan oleh Kiai Hajid itu ketika itu beliau masih usia 16 tahun ya, ketika nyantri itu 19 tahun, dan sebelumnya beliau baru saja pulang dari Pondok Termas. Termas itu pun di Pacitan.
kok ketemu Mbak Yai Dahlan. Akhirnya beliau itu tertarik. Jadi itu tahun 1916, sehingga hanya beberapa tahun saja beliau itu nyantri kepada Mbak Dahlan. Yang menarik adalah catatan-catatan beliau tentang sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, guru beliau, muassis Muhammadiyah, muassis. Mbak Yai Dahlan itu, kata Yai Haji dalam catatannya, adalah sosok yang satu, beliau betul-betul orang yang takut akan yaumul hisab, akan kehidupan akhirat. Kelas Mbak Yai Dahlan lho sik kuwatir aku besok ya apa. Lah kok awake tenang-tenang ae. Santai. Mbak Yai Dahlan itu sosok yang takut. Akankah aku besok itu termasuk orang-orang yang beruntung? Apakah aku termasuk orang-orang yang celaka? Karena beliau menganalisa situasi masyarakat ketika itu, banyak orang yang tidak tersadar dengan kehidupan akhiratnya. Sampai beliau kemudian memberikan satu contoh dalam taklim beliau, dalam kajian beliau itu, yang ini dicatat oleh Yai Hajid itu. Banyak orang itu yang saya umpamakan, kata Mbak Yai Dahlan, seperti orang yang berdiri di atas sumur tua. Di sumur tua, sumur pun boten digawe, tentu di dalamnya sudah dipenuhi dengan binatang-binatang yang ya seperti ular dan lain sebagainya. Kemudian di atas sumur itu ada sarang lebah. Jadi biasa sumur itu kan ada besi untuk timbanya itu, di situ ada sarang lebah yang sudah mengeluarkan madu yang manis. Orang tadi demikian kepinginnya menikmati manisnya madu tadi, lupa akan betapa besarnya bahaya dan resiko yang akan dihadapi, yaitu kejegur sumur. Sehingga dia berusaha untuk menikmati madu itu tanpa berpikir resikonya. Padahal ya namanya sumur tua, corono timbone wis rantas. Kayak gandolan wis gak kena, resiko untuk kecemplung sumur itu tinggi, dan coro bahasa hitung-hitungan ndak sumbul. Tapi banyak yang kemudian orang itu terjatuh ke dalam sumur itu. Itulah gambaran orang-orang yang kemudian di dunia ini mereka ya, kepingin menikmati madunya dunia tanpa berpikir bahayanya, ketika kemudian usia yang tidak kita ketahui batasnya ini tiba-tiba habis. Celakalah orang yang seperti itu. Nah, ini pelajaran Mbak Yai Dahlan itu menarik sekali. Jadi beliau itu sosok yang betul-betul takut kepada akhirat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama, selamanya tidak akan sama. Orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni neraka dan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang daftar sebagai calon penghuni surga itulah orang-orang yang mendapatkan al-faizun, mendapatkan kemenangan. Jadi cara podo-podo nyekel duit 1 juta, itu orientasi berpikirnya orang yang daftar jadi penghuni neraka dengan penghuni surga tidak sama. Maka beruntunglah orang yang sudah orientasi kehidupannya itu orientasi kehidupan akhirat. Dia mampu menggabungkan antara konsep teologi dengan konsep eskatologi yang besok insya Allah akan dikaji oleh Ustaz Yasin. Wawasan ketuhanan, tauhid, dan wawasan keakhiratan. Maka Nabi itu seringkali dalam dawuh beliau, ketika beliau memberikan motivasi kepada umatnya untuk melakukan amalan-amalan yang secara duniawi kadang-kadang tidak ada untungnya, beliau seringkali menggunakan redaksi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir.
Ini wawasan teologi dan eskatologi. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, siapa yang yakin akan adanya hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia menghormati tamu. Menghormati tamu niku kan nggih gampang-gampang angel lah Bapak Ibu. Ngelek tamune niku ngerti. Jadi bertamu itu ada ilmunya, menerima tamu itu juga ada ilmunya. Bagi tuan rumah, kedatangan tamu ini adalah berkah. Bagi tamu, dia itu harus punya apa? Istilahnya, punya tepo seliro. Kok jam 12 bengi medhayo. Ya kalau memang jarak jauh sudah semayanan tidak masalah. Tapi salah jam 12 bengi medhayo bengi-bengi sing ndama turu perone utang dhewe. Ini yang gregetno. Ya. Makanya Nabi itu memberikan tuntunan. Tuan rumah itu wajib menghormati tamu, tamu itu wajib tahu diri. Jadi kalau ada tamu datang, ya segeralah disuguhi napa tak napa sing ana. Pun ngantos tamu jak jagongan sak jam 2 jam suguhane gak metu-metu. Kate pamit ket sik enten ana sik digodhokno wedang. Jare tamune wis 2 jam ket digodhokno wedang. Iki paling ya banyune kakean genine kecilikan iki. Dan menghormati tamu itu wajibnya 3 hari. Kalau jenengan medhayo niku lebih dari 3 hari ya tahu diri lah. Kalau jenengan ada tamu sampai 3 hari kok belum pamit pulang, itu jenengan tanya, sampean iki medhayo apa indekos? Nek kos karon tak hitungi ya. Karena orang ketamu juga repot. Ini Nabi memotivasi itu menggunakan redaksi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kita mau kelas Nabi Ibrahim ya hebat malahan itu. Nabi Ibrahim itu kan dalam Quran dikisahkan ketika itu beliau ditamui ya orang yang tidak dikenal malam hari itu. Hal ataka hadisu dhaifa Ibrahim. Ketika malam hari itu Nabi Ibrahim didayai orang yang tidak dikenal. Mereka berpakaian putih-putih. Assalamualaikum. Nabi Ibrahim waalaikumsalam. Nabi Ibrahim itu seperti biasa. Beliau itu kalau kedayuan seseorang kedatangan tamu, beliau itu selalu repot, beliau itu selalu gupuh. Dan ini kemudian dicontoh oleh falsafah Jawa, gupuh, suguh, lungguh. Di situ Nabi Ibrahim kemudian dalam ayat itu dikisahkan menyembelih seekor sapi yang gemuk, dibeleh-beleh dewe. Kemudian beliau suruh istrinya masak. Nah, ketika sudah disiapkan hidangan itu, tamu tadi itu sama sekali tidak melirik makanan itu. Bisa kita bayangkan ya situasi ketika itu. Kalau yang kedayuan itu kita, ya, salah wong gak tahu dikenal, nggak kelambi putih-putih, dilirik sama Nabi Ibrahim sikilin nggak ngambah lemah. Nah, apa ndak horor itu? Ternyata mereka itu malaikat, sehingga disuguhi masakan dari sapi yang gemuk tadi, nggih gak dirawon yo digule. Beda kalau sing medhayo antok, disuguhi ngoten waduh cocok iki. Ana uteke, ana rawone. Tapi karena malaikat itu layak kulun wala yasrabun, mereka tidak tertarik itu. Akhirnya Nabi Ibrahim ya rotok-rotok merinding juga gitu loh. Sampai kemudian para malaikat itu tahu Nabi Ibrahim ini agak tanda tanya. Kemudian diperkenalkan, saya malaikat, saya memang tidak makan dan tidak minum. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu kabar gembira, yaitu lahirnya seorang putra yang bernama Ishak. Ini dasarnya tetap iman.
Jadi Nabi Ibrahim itu ketika ditanya orang, wahai Ibrahim, apa rahasianya? Kok sampai Anda secara resmi, ada SK-nya itu, diangkat sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim itu kekasihku, kata Allah. SK-nya resmi itu. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila, dan Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Ibrahim itu menjadi kekasihnya. Ternyata rahasianya ada 3. Nabi Ibrahim mengatakan, ya saya ini hanya istiqomah untuk melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ikhtartu amrawah ala amrin ghairih. Aku dalam hidup ini selalu menomorsatukan Allah daripada yang lain-lain. Oh, ini apa enggak hebat itu? Kadang-kadang kita itu mau jadi Khalilur Rahman bagaimana? Jadi kekasih Allah bagaimana? Wong wayahe adan rapat diterusno. Nabi Ibrahim ikhtartu amrawah ala amrin ghairi. Aku selalu menomorsatukan perintah Allah di atas segala-galanya, urusan apapun ya. Ini setelah urusan saya dengan Gusti Allah itu selesai. Sampai ya, ini kisah ini sudah tentu jenengan sudah hafal. Suruh menyembelih anak yang sematawayang ketika itu, yang lama diharap-harapkan. Ya. Itu aja dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam rangka mendaftarkan diri beliau sebagai Khalilullah. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim untuk menuju Khalilur Rahman, menjadi Al-Khalil, ini bukan perjalanan yang gampang. Anak masih bayi, ya masih merah, beberapa hari baru lahir, dengan ibu yang masih lemah barusan melahirkan, disuruh ninggal. Disuruh tinggal di mana? Di tempat yang oleh Quran dikatakan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di tempat yang gersang, yang tandus, yang tumbuhan tidak bisa tumbuh di situ, binatang tidak bisa hidup di situ. Ibrahim, tinggalin bojo karo anakmu Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membantah sama sekali. Itu namanya ikhtartu amrawah ala amrin ghairi. Niki teori gampang, praktek angel. Termasuk sing ngomong ngaten iki. Tapi semua itu by proses. Mulailah belajar kita itu dalam hidup ini sudah menomorsatukan Allah. Apa yang lebih penting daripada sholat? Sampai sholat itu ibadah, satu-satunya ibadah tidak bisa digantikan. Kalau kita puasa sakit ya, bisa diganti di hari yang lain. Wa in kuntum maradon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bagi orang yang sudah sepuh, wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi sholat ini tidak bisa digantikan. Jenengan sakit selama masih hidup loh, itu masih wajib sholat. Lah yo potok te sembahyang. Awake teko amben gawe som tang. Ya sholat dengan berbaring. Shollu qaiman fa in lam yastati fa qaidan. Gawe iso ngadeg ambek lungguh. Fa in lam yastati fa ala janbin. Gawe iso lungguh ya dengan berbaring. Selama masih hidup sholat ini hukumnya wajib sesuai kemampuan. Walaupun dengan hanya isyarat kedipan mata masih wajib sholat. Lalu kedip gak iso, ya entah nelpon Pak Dila, cek dirumati, ditusi. Lalu kedip gak iso ini kan berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sholat. Maka mari kita belajar menomorsatu ya. Kita sholat duhur jam 2:04 misalnya. Itu secara hukum fikih sah.
karena masih masuk waktu duhur. Tapi secara kualitas iman tidak ikhtartu amrallah ala amrin ghairi. Sholat itu diundur-undur. Sholat asar jam 5 sah. Ada yang memberi penjelasan ke saya, itu waktu yang diampuni. Jadi ada waktu yang utama, ada waktu yang pertengahan, ada waktu yang diampuni. Jadi seuntung gelem sholat. Tidak bisa begitu, Pak. Nabi itu memberikan resep urusan akhirat, jangan melihat ke bawah. Urusan dunia baru kita lihat ke bawah, urusan akhirat kita lihat ke atas. Maka Nabi Ibrahim itu termasuk sosok yang betul-betul serius dalam ngurusi agama. Itu tanda iman seseorang itu mantap. Itu antara lain adalah wa ayyudabbiru umurul akhirah bil hirsi wa ta'jil. Kalau urusan akhirat, dia itu ngurusi urusan akhirat itu dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Tidak menunda-nunda amal kebaikan. Termasuk ngurusi Muhammadiyah, ngurusi masjid. Ini harus bil hirsi wa ta'jil, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena ini investasi akhirat. Itu yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai kekasih Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali beliau itu mengajak orang. Ini kan filantropi ya. Ini kan sebuah kepedulian sosial yang luar biasa. Jangan bayangkan seperti sekarang lah. Kalau sekarang golek konco mangan gampang, WA kula mesti teko lek gak mangan. Itu zaman dulu loh ya. Jaraknya itu jauh. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali ngajak orang. Itu menjadikan beliau sebagai kekasih Allah, karena pedulinya kepada sesama itu tinggi. Makanya Muhammadiyah ini kan gerakan filantropi Muhammadiyah kita ini. Begitu ada bencana tampil di depan. Yang ketiga, saya lupa itu apa yang ketiga itu. Oh, yang wonten 3. Nah, para jamaah rahimakumullah. Jadi perilaku jahiliyah itu mereka selalu mendebat tanpa ilmu. Padahal masing-masing orang ini tentu punya disiplin ilmu yang masing-masing. Kalau disiplinnya ilmu agama, jadi ustadz, tidak punya disiplin ilmu kedokteran, ya jangan ngomong kedokteran. Ojo malah nyuntik uang, nanti bisa salah. Karena semakin orang itu belajar, kata Imam Syafi'i mengatakan kulla ma zada ilmi araftu jahli. Setiap aku belajar itu aku tambah tahu akan kebodohanku. Jadi jangan membangga-banggakan gelar orang itu, Pak. Wong tambah sekolah dhuwur niku kalau tambah bodoh. Ayo coba mboten percaya jenengan. Kalau kita mau sekolah kedokteran, itu kan pertama masuk fakultas kedokteran itu kan kedokteran umum. Kedokteran umum ini masih sifatnya umum. Dia tahu sedikit dari yang banyak. Kalau dia itu mau meningkatkan keilmuannya, tentu mengambil jurusan spesialis. Spesialis itu tambah mengerucut. Misalkan spesialis penyakit dalam, kayak Bu Dokter Tanti itu, ya itu hanya penyakit dalam tok sana. Ini namanya semakin sekolah dhuwur tambah sedikit yang kita ketahui. Kalau dulu awalnya kita itu tahu sedikit dari yang banyak, maka kita itu akan berproses menjadi tahu banyak dari yang sedikit. Itu menunjukkan keterbatasan manusia.
Maka jangan menyombongkan ilmu. Nabi saja yang beliau itu adalah asrafil anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin, itu saja dalam Al-Quran surat Toha 114 itu masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi zidni ilmu. Katakan, wahai Rasulku ya, mintalah kamu terus tambahan ilmu pengetahuan. Bahasa kerennya itu long life education. Belajar itu seumur hidup. Kehidupan ini adalah fakultas. Maka kalau ada orang menyombongkan karena ilmu, wah nanti akan kecewa. Seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu sebenarnya Nabi Musa bukan menyombongkan diri, tapi punya perspektif keilmuan yang berbeda. Kan begitu. Jadi kalau ada mubalek, ada ustadz gak gelem ngaji, nambah ilmu, merasa cukup, ya tidak akan berkembang pengetahuannya. Dia akan merasa besar di tempat yang kecil. Itu yang namanya takabur, kesombongan. Ketoke wake, tiba-tiba ya mak ikut tok saja. Itulah benih-benih kesombongan ketika kita merasa apapun saja loh Bapak Ibu. Merasa pinter, merasa sugih, merasa apapun saja. Dan itu penyakit yang menjadikan iblis terusir dari surga. Itu kan karena satu, dia merasa lebih alim, yang kedua merasa lebih senior. Sehingga ketika wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika ditanya, ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, kenapa kamu kok tidak manut? Ini kan perintahku, iblis. Iblis kemudian mengatakan dengan sombongnya, qala ana khairun minhu. Bukankah aku ini lebih baik daripada Adam ya Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kan hanya perasaan iblis saja. Dia merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Padahal tidak ada satupun keterangan yang mengatakan kalau api itu lebih baik daripada tanah. Itu hanya karena perasaan saja. Maka kesombongan ini akan menjadi hijab. Hijab itu dinding penutup dari masuknya suara-suara kebenaran, dari masuknya nur-nur ilahi. Dan sejarah mencatat itu. Namrud itu tidak tembus hidayah kebenaran itu karena kesombongan saja, gengsi kekuasaan. Sebenarnya dia tahu kalau Ibrahim itu benar. Ketika berdebat dengan Ibrahim, ya, ketika mengadili Ibrahim di depan masyarakat, di depan rakyatnya ketika itu, Nabi Ibrahim kan memberikan argumen yang cukup mantap. Tapi karena kesombongan saja itu. Nah, Musa juga demikian. Musa itu Fir'aun itu tahu kalau Nabi Musa itu benar. Tapi karena kesombongan, rumongso, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat sombong. Karena Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga itu man kana fi qalbihi walau misqala dzarratin min kibrin. Siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun ya hanya sebesar biji sawi, hanya sedikit saja dari kesombongan, itu akan menjadikan orang terhalang masuk ke dalam surga.
Maka dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 76 Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan wa fawqa kulli di ilmin alim. Di atas orang yang pintar itu masih ada orang yang pintar lagi. Jangan kemudian kita merasa di atas. Karena sebagai manusia kita ini terbatas. Tidak ada manusia itu yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, maka tidak perlu membanggakan gelar kepinteran. Itu jahiliyah. Membanggakan harta, itu jahiliyah. Sehingga pada akhirnya orang seperti ini akan tertutup dari nasihat orang lain. Padahal yang namanya kebenaran, yang namanya nasihat itu bisa datang dari si A, si B, si C. Tapi hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Perilaku yang berikutnya, insya Allah mudah-mudahan ini episode terakhir kitab ini khatam ya. Insya Allah nanti kita kaji kitab yang baru lagi, tapi tetap dengan bahasan utama materinya adalah materi tauhid. Mudah-mudahan kita istiqomah ngaji tauhid ini. Orang-orang jahiliyah itu sikap mereka memusuhi orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi tidak tasamuh, tidak berlapang dada terhadap perbedaan, tidak agree in disagreement. Mereka merasa benar sendiri. Nah, ini rentetannya dari yang tadi itu. Karena sudah merasa pinter, akhirnya kabeh sing gak padha mbek kelompoke salah. Sing gak padha mbek golongane salah. Hati-hati Bapak Ibu. Padahal Kanjeng Nabi sudah pernah dawuh ikhtilafi ummati rahmat. Keberagamaan. Perbedaan yang tidak prinsip, bukan perbedaan masalah akidah ya. Perbedaan yang sifatnya itu adalah keragaman. Ini merupakan hasanah kekayaan umat Islam. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu pernah mengarang satu kitab ya. Saya pernah beli kitab ini ya. Masih ada sekarang. Saya beli itu ketika kuliah. Tapi yang terjemahan Bapak Ibu, karena saya tidak bisa baca Arab gundul ya. Yang terjemahan saja kalau tidak bisa Arab gundul ya. Ini kitab ini dalam bahasa Arab judulnya Fiqhul Ikhtilaf As-Sakhatul Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madmum. Fikih perbedaan, pergerakan-pergerakan Islam di antara perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang. Jadi berbeda itu boleh, berpecah belah jangan. Ini yang dimaksud kebersamaan dalam keragaman. Berbeda boleh, berpecah belah jangan. Nah, dalam kitab itu dikisahkan, jangankan kita, kata Yusuf Qaradawi, malaikat saja pernah berbeda pendapat antara malaikat rahmat dengan malaikat azab ketika menghukumi orang yang membunuh 100 orang. Itu kan jadi perbedaan itu. Kata malaikat azab, ini bagianku ini. Ini sudah membunuh 100 orang. Jangankan 100 orang, satu orang saja, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama yaqtuluna an-nasa jami'a. Malaikat ya iso dalil barang. Kata malaikat rahmat, iki bagianku. Mergo dhewe wis tobat.
Mergo Gusti Allah dawuh wa rahmati wasi'at kullasyai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, malaikat aja berbeda pendapat. Maka boleh berbeda pendapat, berpecah belah jangan. Dan kuncinya kalau kita berbeda pendapat, Rasulullah memberikan resep, Al-Quran memberikan jalan keluar. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kembalinya tetap rujukannya, kaidahnya itu ya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam hadis yang agak panjang, ini ada dalam hadis Arba'in. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatun. Para sahabat menceritakan satu ketika Kanjeng Nabi itu menyampaikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang tidak seperti biasanya. Nasihat beliau itu cukup menggetarkan. Wajilat minhal qulub, menggetarkan hati kami, wa tarifat minhal uyun, dan tanpa terasa air mata kami itu menetes. Sehingga salah seorang sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in, nasihatmu itu seperti nasihat perpisahan ya Rasulullah. Kayak engkau ini memberi sinyal-sinyal sudah mau kapundut. Maka ketika turun Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 itu, ya, ayat terakhir itu sahabat kan banyak yang seneng itu. Tapi Abu Bakar itu menangis. Ditanya oleh sahabatnya lain, Abu Bakar, kenapa anda tidak? Ini kan Islam sudah sempurna. Berarti Islam itu sudah lengkap, sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Abu Bakar dengan menangis mengatakan, sahabat gak ngerti, lah Islam sempurna, berarti Kanjeng Nabi itu tugasnya mari. Baru kemudian sahabat mau menangis itu, ya. Sampai kemudian tergetar hatinya. Nah, kemudian sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah fa'ausina, berikanlah kami nasihatmu ya Rasulullah. Barangkali ini bisa kami jadikan pegangan ya Rasulullah sepeninggalmu nanti. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku nasihatkan kepada kamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang takwa itu salah satu bentuknya adalah ketika waktu sholat, segera sholat. Ini sudah adzan, kita segera sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. Ini masih tinggal sedikit, insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan akan datang. Sekaligus nanti kita coba mencari rujukan kajian kitab yang baru. Dan sebelum saya akhiri informasi, besok ada kajian PCM, insya Allah jamnya seperti biasa, jam 6.00. Sekaligus besok akan ada kegiatan launching tim perawatan jenazah Masjid Nurul Hidayah, yang ini nanti insya Allah juga akan berimbas ke ranting-ranting yang ada, sehingga pelayanan kita terhadap jamaah yang kesusahan ya, nanti bisa direspon dengan cepat ya. Besok mudah-mudahan bisa rawuh semua, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran dan ketaatan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.